Komsos Korem 172 Praja Wirayakti bersama komponen masyarakat dengan tema, Moderasi Beragama dan Tantangan Polarisasi di Indonesia. Jayapura, dimensitv-news.com. Dan Rem 172 Praja Wirayakti yang diwakili Kasiter Kasrem 172 Kolonel Arhanud Samujio SOS dalam pemaparannya di Indonesia secara tipikal, merupakan masyarakat yang plural terutama pluralitas yang bercorak primordial yang disebabkan adanya perbedaan yang berasal dari unsur bawaan. Solusinya adalah perlunya adanya komunikasi yang melibatkan unsur-unsur penting dalam bernegara yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, juga kepada kelompok organisasi masyarakat yang menjadi tiang penyangga NKRI singkatnya mengkonsolidasikan semua kekuatan, yang ada guna mencapai tujuan yang didambakan yaitu Indonesia yang damai bagi semua, dengan saling menjunjung tinggi toleransi beragama serta menghargai hak asasi manusia. Dan yang tak kalah penting adalah pentingnya toleransi beragama sebagai kunci kerukunan, serta menyikapi tantangan polarisasi sebagai ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Polarisasi satu dan kesatuan bangsa. Kami mengundang para tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen, diantaranya tokoh agama, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, yang ada di Jayapura serta tokoh-tokoh paguyuban yang ada. Materi yang kami berikan mengenai pentingnya toleransi umat beragama di wilayah kita di masyarakat 172, serta pentingnya untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa. Materi ini mengingatkan kembali kepada para tokoh yang ada bahwa apa yang sudah ada di lingkungan kita dan sekarang yang terjaga baik, toleransinya juga terjaga baik, yang nantinya harus diwariskan kepada generasi berikutnya supaya generasi berikutnya memiliki nilai-nilai yang sama dengan generasi sekarang ini, yaitu untuk menjaga toleransi umat beragama. Adapun yang kita ingatkan kepada masyarakat yaitu bahwa Indonesia ini yang penduduknya multikultur, itu saya gambarkan seperti halnya sebuah pesawat dalam bingkai NKRI, kemudian dalam kehidupan kebinekaan. Nah, kita harus mengingat bahwa toleransi ini harus dijaga dalam rangka menghadapi tantangan dunia yang sekarang ini berkembang multipolar. Setiap di negara-negara adidaya sekarang yang seperti kita ketahui ada Amerika, Rusia, China. Itu mereka mengembangkan pengaruhnya masing-masing dan pengaruh mereka itu berdampak kepada kita. Apabila kita tidak mensikapinya dengan baik, diantaranya satu hal yang paling mendasar adalah toleransi antar umat beragama, maka niscaya apabila kita terjaga, kehidupan kita dan mereka terancam. Karena penting kita menguatkan toleransi. Nah, kepada generasi muda yang mereka hidupnya dalam dunia maya sekarang ini, di mana dengan digital apa, kita sebagai orang tua juga harus mengingatkan kepada mereka untuk menjaga toleransi karena dunia maya itu hampir tanpa batas. Kadang komunikasi di dunia maya itu sangat rawan intoleransi sangat tinggi, sehingga orang-orang tua wajib mengingatkan toleransi pada generasi. Terima kasih, Komandan. Ya. Turut hadir para ketua paguyuban lintas Nusantara, tokoh lintas agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada di provinsi dan kota dan Kabupaten Jayapura. Senada dengan itu Ketua Umum Flobamora Kabupaten Jayapura Ferianto Lagalawa SH mewakili paguyuban-paguyuban yang hadir menyampaikan apresiasi kepada Danrem 172 Wirayakti bersama jajarannya yang sudah memfasilitasi kegiatan dimaksud, sehingga apa yang menjadi topik hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Danrem 172 Wirayakti perlu dilakukan oleh OKP-OKP, baik instansi maupun ormas guna tercapainya dari toleransi antar umat beragama dan wawasan kebangsaan untuk semua elemen masyarakat di segala jenjang. Baik,
terkait dengan pertemuan yang difasilitasi oleh Danrem 172 yang hari ini kita ikuti dari penguyuban, terus tokoh agama, tokoh perempuan, dan beberapa elemen masyarakat yang ada di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Kita perlu memberikan apresiasi dengan inisiatif daripada Danrem untuk memberikan pemahaman tentang toleransi antar umat beragama dengan wawasan kebangsaan. Oleh sebab itu, hal-hal seperti ini perlu ditingkatkan, bukan hanya dari pihak Danrem 172, tetapi kalau bisa semua elemen yang ada yang berkepentingan di atas tanah ini supaya bisa memberikan motivasi-motivasi dan pembinaan-pembinaan tentang kerukunan umat beragama, toleransi antar umat beragama, dan tentang hal-hal politik di tanah ini, sehingga jangan menggiring opini negatif, tetapi bagaimana bersatu bergandengan tangan untuk kemajuan tanah Papua. Ya, terkait dengan berita-berita hoax yang selalu berita di media sosial, itu kita minta kepada aparat kepolisian kalau bisa bagaimana dengan tim cybernya untuk menangkap orang-orang pelaku penyebar hoax tersebut. Karena masyarakat belum begitu memahami berita hoax dan berita asli, dikarenakan kurang pahamnya tentang media sosial, sehingga ketika berita itu muncul maka masyarakat berpikir bahwa berita itu benar, yang notabene adalah hoax dan mengadu domba untuk memecah belah anak bangsa. Demikian. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Nomor Provinsi Papua. Liputan, Eduardus Umbupati, Kepala Biro Kota Jayapura Provinsi Papua, mengabarkan untuk Dimensi tvnews.com. Inspirasi membangun daerah.